alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Halo Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ibadah Isya di tanggal 12 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau tanggal 26 Desember 2020, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita masih diberi taufik sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah tentunya. Dan terlebih khusus pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita Al-Ustaz Agung Budiardi hafizahullahu taala di dalam media dakwah yang sangat bermanfaat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai salah satu bentuk implementasi hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sekalipun tentunya berbeda, kita duduk di majelis ilmu yang offline, duduk di rumah-rumah Allah tentunya berbeda dengan duduk di majelis melalui virtual ini. Namun tentunya kita menyadari bahwa sesuatu yang tidak bisa diraih dengan maksimal sebagaimana dikala waktu normal tentunya tidak tepat apabila kita meninggalkan secara seluruhnya. Oleh karena itu, biidznillah, atas kesepakatan waktu dan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz berkenan meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu tentunya kepada kita semuanya dari waktu beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, yang mana para hadirin sekalian, ini jadwal beliau sebenarnya di Sabtu pekan keempat ini ada di Masjid Nurul Iman ya Ustaz ya, di Karangtengah Ciledug. Nah, alhamdulillah ini kita menyesuaikan dengan himbauan pemerintah, dengan protokol kesehatan terkait dengan upaya dan pemberdayaan agar mengurangi resistensi penyebaran COVID-19, dan ini kita upayakan dengan kajian online sementara. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meluruskan niat tentunya, mengikhlaskan niat dan menjaga adab di majelis ilmu walaupun secara virtual, dan kepada para hadirin sekalian dimohon perkenannya untuk mute daripada audio kita masing-masing selama Al-Ustaz menyampaikan materi, dan bagi para jamaah sekalian yang nanti akan memberikan pertanyaan kepada Al-Ustaz terkait dengan materi ataupun di luar materi, nanti bisa di media chat yang telah ada ataupun bisa secara langsung nanti apabila telah dibuka sesi tanya jawab. Demikian pembukaan dari saya, Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan untuk memulai kajian. Barakallahu fiik. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala
mengizinkan kepada kita untuk kembali bermajlis ilmu di media Zoom. Insyaallah ta'ala malam hari ini akan kita bahas satu kaidah yang sangat besar dalam permasalahan fiqih, yaitu kaidah al-'adah muhakkamah. Adat bisa menjadi sandaran hukum. Al-'adah, adat, merupakan bahasa kita, yaitu adat atau kebiasaan, ya, di mana manusia mereka hidup di berbagai macam belahan dunia, berbeda pulau, berbeda benua, berbeda tempat, dari satu masa ke masa lain, maka manusia memiliki kebiasaan yang terjadi di mana mereka tinggal. Maka salah satu yang dihasilkan dari manusia dan peradaban manusia adalah adanya adat. Ini kebiasaan. Dan Islam adalah agama yang sangat memahami tentang adat atau kebiasaan manusia. Ya, di Islam sangat menghargai nilai-nilai adat, budaya, dan kebiasaan manusia. Selama adat suatu tempat itu baik, bermanfaat untuk manusia, tidak menimbulkan mudarat, bukan kezaliman, bukan perkara-perkara yang melanggar syariat, maka adat justru memiliki tempat yang sangat tinggi di dalam Islam. Karena itu, memahami perkara al-'adah merupakan perkara yang penting, di mana terkadang seorang muslim dihadapkan dengan syubhat bahwa Islam adalah agama yang memerangi adat manusia. Ini adalah tuduhan yang tidak benar. Justru para ulama Islam setelah mereka membahas permasalahan demi permasalahan, ya, bab demi bab dalam permasalahan fikih, justru mereka mendapatkan bahwa di antara kaidah besar dalam masalah fikih, justru Islam menempatkan adat itu memiliki posisi yang sangat penting, yaitu al-'adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan sandaran hukum. Ya. Sebelum kita bahas kaidah ini, saya perlu menyinggung beberapa perkara, di mana yang namanya syariat Islam adalah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sumber syariat Islam adalah wahyu. Sumber syariat Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran datang dari Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengatakan dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Aisyah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi tidak sama kedudukan antara adat sebaik apapun dengan syariat. Karena syariat datang dari Allah, yang Allah turunkan dari atas langit, sedangkan adat adalah produk dari manusia, sesuai tempat di mana mereka tinggal, sesuai zaman di mana mereka hidup. Jadi produk manusia tentu berbeda dengan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Ya, ini perlu kita pahami kedudukan syariat dan adat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah pilih dari bangsa Arab. Nah, ini merupakan takdir dari Allah. Ya,
Allah memilih dari sekian banyak bangsa, ya, dari Eropa, Amerika, ya, Afrika, Australia, benua Asia, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka, ya, dan Allah memilih Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, ya. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memilih nabinya yang terakhir dari bangsa Arab. Sehingga tidak boleh kita kemudian menggugat syariat, ya, dengan membawa-bawa bangsa dan sebagainya. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mereka, ya, merasa bangga terhadap kaum yang lain. Bisa jadi kaum itu lebih baik daripada kaum yang membangga-banggakan diri. Ya Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya. Maka pengagungan kepada syariat Islam itu sejalan dengan figur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi manusia, sebagai Rasul yang hidup dalam sebuah bangsa, yakni bangsa Arab. Nah, namun perlu kita uraikan satu persatu apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan ini penting karena banyak orang-orang yang tidak memahami perkara adat lalu membentur-benturkan permasalahan adat dan istiadat. Apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sebagai syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zakat, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyantuni anak miskin, Rasulullah sayang kepada orang-orang fakir, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai macam syariat. Maka kita tidak boleh menggugat syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang itu syariat. Seperti jilbab, jilbab adalah syariat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kaum wanita, qul lil mu'minati, ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, ya, agar mereka melabuhkan pakaian ke dada mereka. Allah juga berfirman, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Dan para wanita itu memakai jilbab menutupi dada mereka. Maka jilbab itu bukan produk budaya. Jilbab adalah produk syariat. Ya, termasuk juga misalkan cadar, di mana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya bercadar. Ya, diantaranya adalah hadis yang berkaitan dengan Maria, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah Maria dari Raja Mesir, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW menjadikan beliau sebagai istri beliau, dan para sahabat mengenali Maria dijadikan istri dari memakai cadar. Maka cadar bukanlah budaya Arab. Jika Anda lihat sejarah bangsa Arab, Anda akan mendapatkan pakaian-pakaian tradisional dari bangsa Arab itu sendiri. Dan tidak ada satupun yang mereka yang memakai jilbab. Tidak ada satupun yang memakai jilbab. Bahkan bangsa jahiliyah dulu ketika mereka tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, ketika umur beliau 40 tahun, bangsa jahiliyah ketika mereka tawaf di Ka'bah itu dalam kondisi tidak berpakaian. Ya, sehingga masalah pakaian itu pakaian kaum muslimah adalah bagian dari syariat, bukan bagian adat.
Begitu juga misalkan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berjenggot, ya. Dan banyak sekali hadisnya berkaitan dengan jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Abu Bakar, Umar, seluruhnya berjenggot. Karena memang itu adalah bagian dari syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, afwush syawarib ufirrul liha khaliful majus. Pangkaslah kumis dan panjangkan jenggot, selisihi orang-orang Majusi. Ya, maka memangkas kumis, memanjangkan jenggot itu termasuk bagian dari syariat. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menjadikan memanjangkan jenggot itu termasuk sunnah fitrah. Di antara sunnah fitrah disebutkan dalam hadis Aisyah ada 10, di antaranya adalah qastus syarib, menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Ya. Kemudian juga misalkan celana cingkrang. Apakah dia bagian dari adat atau bagian dari syariat? Memakai celana di atas mata kaki adalah style Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk memakai di atas mata kaki untuk kaum laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izarul mu'min nisfus saq. Pakaiannya seorang mukmin adalah setengah betis. Ya, fa in abaita, kalau kamu enggan maka di bawahnya. Ya. Wa ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Adapun yang melebihi itu maka tempatnya di dalam neraka. Kemudian para ulama juga membahas apakah maksud Nabi itu adalah sombong atau tidak. Ya. Artinya diharamkan ketika sombong saja ataupun tidak. Karena ada hadis Nabi SAW, man jarra thawbah khuyala lam yanzurillahu, karena sombong lihat padanya. Kemudian hadis Bukhari di mana Abu Bakar Siddiq memakai pakaian yang melebihi mata kaki, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ya lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu bukan termasuk orang yang memakainya karena sombong. Tapi semua ulama bersepakat bahwa yang namanya pakaian di atas mata kaki itu bagian dari syariat. Karena itu adalah style gayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka semua hukum yang berkaitan dengan syariat tidak boleh kita katakan itu adat. Karena memang itu syariat. Karena memang itu adalah syariat. Ini perlu kita pahami, ya. Kemudian yang kedua, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukum khusus untuk beliau. Hukum khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya tidak boleh mengikuti beliau. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan daripada umatnya seperti puasa wisal. Mana beliau menyambung puasa, ya, hari pertama ke hari kedua tanpa berbuka. Maka Nabi SAW melarang para sahabat untuk puasa wisal. Ini contoh saja. Kemudian Nabi SAW memiliki hak khusus, ya, untuk menikah tanpa wali. Bahkan beliau adalah wali dari seluruh orang tua. Ini hukum khusus untuk Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW menikahi wanita lebih dari 4. Ini khusus untuk Nabi SAW, karena manusia yang paling adil di muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Secara fisik, secara akhlak, secara lahir batin adalah makhluk yang sempurna. Maka Allah SWT memberikan hak melebihi kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, umatnya tidak boleh mengikuti beliau karena ini datang dari Nabi, bukan untuk ditiru, tetapi ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada perkara-perkara yang dilarang untuk Nabi tetapi boleh dilakukan umat.
Seperti Nabi SAW dan keluarga beliau tidak boleh memakan harta zakat, ya, tidak boleh memakan harta zakat, tapi umatnya boleh memakan harta zakat. Nah, ini, ya. Yang kedua, yang ketiga, ada perkara yang memang itu adalah kebiasaan. Yang memang itu adalah kebiasaan. Di mana Nabi SAW hidup di tengah masyarakat, ya, beliau memiliki kebiasaan. Beliau manusia biasa. Beliau naik kuda, beliau naik onta, ya, naik keledai. Pada masa itu rumah beliau demikian, ya. Beliau hidup di Mekah, maka beliau makan kurma, gandum, ya, bubur daging dan seterusnya. Maka kita kaum muslimin tidak diwajibkan mengikuti beliau dalam perkara tersebut. Bahkan bukan termasuk sunnah ketika kita, ya, kemana-mana menggunakan onta misalnya. Karena sekarang kita ada motor, ya, ada motor macam-macam, ya, baik Honda atau Toyota atau yang lain. Motor nggak ada Toyota. Maka jangan kemudian dibenturkan. Kalau kamu ingin ikut Nabi, ya nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, pakai onta. Ini keliru. Ini namanya sunnah jibillah, sesuatu yang terjadi pada Nabi SAW karena terjadi sebagai manusia yang hidup di sebuah bangsa. Nabi SAW makan kurma, lalu kita makan nasi uduk. Jangan dipertentangkan. Kalau Anda memang ikut Nabi, makan kurma setiap hari. Ya, kalau Anda makan sayur asam, maka pakai 3 jari. Ini keliru. Karena ini adalah sunnah jibillah. Sunnah jibillah. Nabi SAW berpakaian jubah. Dan jubah pada zaman dahulu itu seperti piyama pada masa sekarang. Jadi, 2 buah kain, ya, dipakai lalu diikat. Kadang ada tempat untuk mengikatnya seperti kancing sekarang, ya. Tapi tidak seperti jubah orang-orang sekarang, berbeda. Itu pakaian Nabi. Orang-orang kafir pada masa itu pun memakai pakaian itu. Maka diketahui bahwa perkara tersebut adalah perkara jibillah, perkara yang terjadi pada Nabi, bukan bagian dari syariat, itu adalah adat. Nah, kita bahas posisi itu. Maka jangan mempertentangkan hal-hal semacam ini dengan syariat. Ini perlu dipahamkan kepada umat. Karena banyak orang-orang yang terlalu fobia dengan syariat Islam, lalu kemudian membawa-bawa adat ini untuk membatalkan syariat. Kalau kalian tidak mau memakai, kalau kalian pakai cadar, pergi ke sono ke Arab. Kalau kalian pakai celana singkong, pergi sono ke Arab. Ya, ini nggak ada hubungannya karena cadar, jilbab, ya, pakaian di atas mata kaki itu bagian dari syariat. Anda bisa buka buku-buku para ulama dari berbagai madhab, baik madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, atau Hambali, semuanya tersebar, semuanya ada pembahasan. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, cadar hukumnya wajib. Dalam madhab Syafi'i, Anda bisa buka kitab-kitab besar, kitab induk dalam madhab Syafi'i, seperti Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, I'anatul Talibin, ya, dan yang lain. Maka perlu diruskan, banyak orang-orang yang suudzon dengan syariat. Sinyal suaranya Ustaz, kelihatannya.
Amin, Pak Lutfi. Ya. Ustaz, lanjut. Kenapa ini ya? Sinyal ya? Kayaknya sinyal merah. Oh ya ya. Nah, ya silakan. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu sebelum membahas kaidah al-adab muhakkamah, bahwa hubungan antara adat dengan syariat, yang pertama adat itu adalah apa yang turun dari Nabi adalah sebuah syariat. Yang kedua adalah hukum khusus untuk Nabi SAW. Yang ketiga adalah memang jibillah Nabi SAW, adalah adat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah wasilah untuk memahami syariat. Ya, maka seperti bahasa Arab, kita tidak boleh mengatakan bahwa bahasa Arab itu bukan bagian dari Islam, karena dia merupakan wasilah untuk memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Allah menurunkan Al-Quranul Karim dalam bentuk bahasa Arab. Ya, Alif Lam Ra, ya, tilka ayatul kitabul mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ya, maka bahasa Arab terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah itu bagian dari agama Islam, meskipun tidak semua orang yang berbahasa Arab itu pasti Muslim. Difahami ya? Karena ini masuknya dalam bab sifat. Nah, kemudian apa yang menunjukkan bahwa agama Islam itu sangat menilik atau membesarkan adat, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahil. Khudil afwa, jadilah kamu sebagai pribadi yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan dengan perkara
perkara yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Ya. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk jadi pemaaf. Ya, agar kita hatinya lapang. Karena kalau kita tidak mudah memaafkan, maka hati kita banyak kedongkolan kepada orang lain. Nah, jadilah kita pemaaf. Ya. Minimal adalah kita menahan amarah terhadap orang lain. Tidak setuju, kurang setuju, atau ya tidak sepakat, itu biasa dalam kehidupan. Tetapi yang masalah adalah ketika kita sulit untuk memaafkan orang lain, atau mudah untuk tidak memberikan uzur kepada orang lain. Kemudian Allah memerintahkan wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, yakni yang menjadi perkara yang baik menurut kebiasaan manusia. Ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada istri-istrimu atau kepada para istri, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Secara pakaiannya dan rezekinya itu harus diberikan secara ma'ruf. Dimana kita memberikan nafkah kepada istri kita itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'rufnya bagaimana? Dikembalikan kepada kebiasaan kita atau adat kita. Yang dianggap itu sesuatu yang baik, yang ma'ruf, itulah nafkahnya. Jadi misalkan Anda hidup di Eropa, tentu bisa jadi ketika Anda punya istri orang sana, nafkahnya berbeda dengan Anda mengikuti orang sini. Ya. Kalau Anda punya istri orang sini dengan orang yang punya istri dari orang Eropa atau orang Arab, tentu nafkahnya berbeda. Sama juga dengan mas kawin misalnya. Mas kawin, kalau di negeri kita, ya, wanita sudah terbiasa menggunakan seperangkat alat sholat. Ya, terus bagaimana hukumnya Ustaz? Seperangkat alat sholat sebagai mas kawin boleh hukumnya. Ya, karena itu sesuatu yang dipandang ma'ruf di tengah masyarakat. Tapi kalau Anda menikahi gadis dari bangsa Arab, jangan ya pakai seperangkat alat sholat. Itu dianggap menghina keluarga mereka. Ya, karena adatnya bangsa Arab ketika memberikan mahar itu besar-besar. Bukan sebuah kesalahan, ya, karena memang adatnya berbeda, ya, meskipun tidak menjadi tolak ukur itu yang terbaik. Dalam syariat apapun diberikan tempatnya, bahwa yang namanya mahar selama itu diterima sebagai pemberian kepada wanita, baik yang sifatnya maknawi seperti menghafal Al-Quran, mengajari agama, itu bisa menjadi mahar. Atau sesuatu yang bernilai secara isi yang bisa dipanca indera seperti emas, perak, pakaian, tempat tinggal, mobil, itu bisa menjadi mahar. Ya, Nabi SAW sendiri sudah pernah menikahkan sahabat dengan mahar Al-Quran. Ya, ketika Nabi SAW didatangi seorang wanita dan menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya Nabi SAW. Saya mau menjadi istri Anda, maka Nabi SAW melihat wanita itu dan Nabi diam saja, tidak menolak. Ya. Nabi diam saja. Lalu datang seorang laki-laki dari sahabat, ya Rasulullah, kalau Anda tidak akan menikahi wanita itu, maka nikahkan saya dengan dia. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya pakaian, punya mahar untuk dia? Ya. Tidak punya, ya Rasulullah. Apakah kamu punya perhiasan untuk dia? Tidak punya, Rasulullah. Atau punya harta apapun? Tidak punya, Rasulullah. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk pulang, cari apapun yang bisa dijadikan sebagai mahar.
Kemudian laki-laki itu pergi pulang dan pulang ke Nabi, balik lagi tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Maka Nabi SAW menyuruh dia iltamis walau khataman min hadid, cari meskipun itu cincin dari besi untuk menjadikan mahar dengan wanita itu. Laki-laki itu nggak dapat lagi, nggak dapat meskipun cincin besi. Maka kemudian Nabi SAW ya mengatakan kepada laki-laki itu, ya, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Punya, bahasanya bukan hafalan sih. Apakah kamu punya Al-Quran? Yani punya hafalan, punya Al-Quran? Maka laki-laki itu menjawab, sih, hafal ini, ayat ini, ayat ini. Maka Nabi SAW kemudian menikahkan dengan wanita tersebut, karena wanita itu juga mau. Laqad zawwajtukaha wa ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah menikahkan kamu dengan dia dengan mahar apa yang kamu miliki berupa Al-Quran. Ya. Dari situ para ulama membolehkan memberikan mahar berupa hafalan Al-Quranul Karim. Ya. Itu sesuatu yang tidak dipanca indera, ini sesuatu yang maknawi, hafalan Al-Quran. Ya. Nah, tapi biasanya sahabat itu menikah dengan harta, seperti misalkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita Ansar, ya, dengan memberikan mahar emas, ya, emas, memberikan mahar emas. Ini terjadi di kalangan pada masa itu. Selama mahar itu ma'ruf, maka boleh dipakai sebagai mahar. Kemudian kalau dari hadis tentang berlakunya sesuatu yang ma'ruf ini sesuai dengan kebiasaan manusia, adalah hadis yang berkaitan dengan Hindun binti Utbah. Bintu Utbah, di mana dia memiliki seorang suami yang bernama Abu Sufyan, ya. Dia adalah laki-laki yang sangat pelit. Ya, dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Tidak memberi aku kecuali, ya, yang aku ambil dari hartanya, dan dia nggak tahu. Tidak tahu dengan apa yang aku ambil. Jadi mencuri. Bahasanya mencuri, tetapi dari suaminya. Maka kemudian Nabi SAW katakan, ya, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil darinya, ya, yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Nah, di sini Nabi SAW membolehkan Hindun bintu Utbah untuk mengambil hartanya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan. Dari jalan yang tidak diketahui Abu Sufyan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Artinya jangan berlebihan juga, ya. Nah, ini karena kondisinya laki-lakinya pelit, suaminya pelit, tidak memberi nafkah yang cukup padahal uangnya banyak, ya kan, hartanya banyak, maka dibolehkan bagi istri untuk mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi. Tidak boleh berlebihan. Mumpung, haji mumpung karena suaminya banyak duit, ambil aja ATM-nya, ya, PIN-nya tahu. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi ambillah dengan cara yang ma'ruf itu bagaimana? Dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Nah, disinilah berlaku hukum adat. Ya, berlaku hukum adat. 6. Dan hadis-hadis yang lain, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma ra'ahul muslimuna hasanah bahwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian berbagai macam urf. Apa macam-macam urf? Urf, ada urf yang sifatnya umum. Umum. Jadi hampir seluruh kaum muslimin memiliki urf itu. Ya. Di berbagai belahan tempat. Ada urf khusus. Ada urf khusus. Ya. Dari urf khusus ini, urf yang sudah dipakai oleh masyarakat tertentu di negeri kita, tetapi berbeda dengan negeri lain. Ya. Ini namanya urf khusus. Jika ada urf umum dan urf khusus, dalam artian terpakai juga oleh banyak orang, maka itu bisa di
Kemudian kalau dilihat dari urf yang terjadi, ada urf qauli, ucapan, ada urf amali, amal, ya, perbuatan. Ada ucapan-ucapan tertentu dipandang dalam masyarakat seperti bahasa sajalah. Bahasa antar daerah berbeda-beda, ya. Jangankan berbeda tempat, satu daerah saja kadang bahasanya beda-beda. Tapi ada urf kebiasaan masyarakat menyebut sesuatu itu maksudnya. Ya, seperti lafaz daging, ya. Ya daging. Ya ini seperti daging kambing, daging ayam, ya. Nah itu. Kalau ikan disebutnya ikan iwak, gitu ya. Iwak bandeng, iwak apa? Iwak. Ya teman-teman tongkol. Tapi juga ada yang menyebut iwak ayam. Ya. Ayam harusnya daging tapi disebut iwak, ya. Nah ini urf kebiasaan. Kalau ada orang yang bersumpah misalkan demi Allah saya tidak akan makan iwak ayam, ya. Iwak ayam. Lalu dia makan daging ayam, ya ayam, maka dia menyelisih sumpah. Dia menyelisih sumpah karena urfnya kebiasaan semacam itu. Jangan kemudian dia berdalih, saya kan tidak makan iwak dan ayam, ikannya sendiri, ayamnya sendiri. Atau maksudnya, ya ini keliru, ya. Maka disesuaikan dengan urf, dengan syarat berlakunya urf. Kapan urf itu bisa dipandang sebagai sebuah dalil? Yang pertama adalah tidak ada nas syariat yang menghukumi. Jemaah, ya, yang hadir, ingat bahwa urf itu tidak bisa dipakai, kebiasaan tidak bisa dipakai ketika ada dalil khusus dari syariat. Nggak bisa. Seperti sholat, puasa, meskipun secara urf, yang namanya sholat itu secara bahasa ini doa. Tapi tidak semua doa itu disebut sholat. Imsak, menahan diri. Tapi tidak semua menahan diri itu maksudnya puasa. Puasa itu namanya imsak. Ini perlu diluruskan karena sudah ada maknanya. Syariat sudah memberikan batasan sendiri, ya. Tapi ada sesuatu di dalam syariat yang tidak diberikan batasan. Seperti misalkan firman Allah Ta'ala, ya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Itu bagaimana caranya berbuat baik? Karena adat kita beda-beda. Mungkin yang dari Jawa, ya, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Dengan menggunakan bahasa yang halus, dengan menggunakan kromo inggil. Ya, jangan pakai bahasa ngapak. Ya, pakai piben kabare, ya. Kurang sopan. Ya. Maka pakai bahasa yang halus, bapak pripun kabare. Ini. Jadi selama sesuatu itu tidak ada batasan dalam syariat, maka dikembalikan kepada Allah. Ini yang pertama syarat, tidak ada batasan secara syariat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Jangan kemudian karena adat itu dipakai, Ustadz, berarti kita boleh melakukan maksiat. Seperti orang-orang barat itu biasa melakukan berbagai macam maksiat. Ya zina, ya miras, ya pergaulan bebas. Itu udah kebiasaan mereka. Jangan kemudian beralasan ini kan urf, kebiasaan. Tidak. Karena sudah ada larangannya, wala taqrabuz zina, jangan kalian berzina, ya. Larangan minum khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ya. Ini dan seterusnya. Kedua, ini tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, urf itu berlaku umum. Baik umum semua manusia atau umum bagi sebuah tempat, tapi sudah memang jadi kebiasaan di situ. Bukan urf pribadi. Bukan urf pribadi. Saya pernah ke Subang, ya, dulu, beberapa lama. Di Subang, Jawa Barat, itu ada satu kampung di situ,
kebiasaan masyarakatnya boleh mengambil rambutan, boleh mengambil rambutan siapapun, dan itu tidak dipandang sebagai pencurian. Jadi kalau mau Anda pengen makan rambutan, ya ambil aja di sini. Karena memang satu kampung semuanya itu menanam rambutan di depan rumah, belakang rumah, ya, samping kanan, samping kiri, itu rambutannya masya Allah banyak. Ya. Jadi kalau orang ambil rambutan di situ, tidak dipandang sebagai pencurian, tidak menyelisih adat dan seterusnya. Asal, nah kata mereka itu asal tidak dibawa pulang atau dijual. Kalau dijual kebangetan ya, panen rambutan punya orang kan begitu. Enggak, ini urfnya memang begitu. Jadi Anda kalau masuk ke kampung situ tinggal petik. Kalau Anda suka rambutan yang model ini ya, yang botak apa namanya? Cempea ya, apa itu namanya? Ambil, itu kan manis, boleh. Atau yang merah ya. Apa namanya itu? Yang merah. Nah, itulah pokoknya. Makan ya, parakan, model parakan. Makan. Dan itu tidak dipandang sesuatu yang tercela. Maka kalau ada urf semacam itu, boleh Anda makan mengambil rambutan milik orang. Tapi jangan Anda lakukan urf itu di tempat orang. Ya. Jangan lakukan Anda di tempat Anda sendiri. Ya kan? Di Depok, di Jakarta ada orang punya rambutan, ada curi. Membawa urf di sebuah kampung di Subang itu Anda bawa ke sini, keliru. Ya. Jadi urf itu memang berlaku secara umum, baik umumnya seluruh manusia atau urf bagi bagi masyarakat tertentu. Kemudian yang setelahnya, urf itu tidak bertentangan dengan tasrih. Tidak bertentangan dengan tasrih. Tasrih itu apa? Tasrih itu adalah bahasa kita, hukum yang khusus atau kejelasan tasrih. Jadi misalkan orang sudah biasa tadi ngambil rambutan di kampung itu. Lalu ada satu rumah, dia menanam rambutan, ditulisin, mohon maaf untuk tidak mengambil rambutan ini. Nah, itu namanya tasrih dari pemilik si rambutan. Anda boleh mengambil rambutan-rambutan yang lain, boleh. Tetapi jangan mengambil rambutan itu. Kenapa? Karena sudah ada tasrih, ada kejelasan hukum. Kalau Anda mengambil rambutan itu, lalu ada yang punya, Anda boleh disalahkan. Kenapa? Karena sudah ada kejelasan hukum secara sendiri. Itu namanya tasrih. Misalkan Anda membeli bahan bangunan. Biasanya kalau Anda beli bahan bangunan, itu diantar oleh pedagang bangunan itu, atau toko material itu. Anda beli pasir, satu itu mobil, ya, satu kol, beli semen, 10 sak misalkan. Itu diantar apa tidak? Diantar oleh pemilik toko bangunan itu. Lalu di toko bangunan itu tertulis, ada tasrihnya, ya, bahwa pembeli barang yang dibeli tidak diantarkan, atau barang yang diantarkan terkena biaya misalnya. Nah, itu namanya tasrih. Meskipun adat kebiasaannya diantarkan, tetapi ini sudah ada tasrih, maka berlaku hukum tasrih. Ya. Nah, itu. Ya, jadi berapa syarat? 1, urf itu berlaku ketika tidak ada hukum kejelasan secara pasti dalam syariat, dikembalikan kepada adat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, berlaku secara umum. Yang keempat, tidak bertentangan dengan tasrih. Tidak bertentangan dengan tasrih. Semoga bisa difahami ya. Nah, kemudian ada beberapa cabang kaidah ini.
Jadi al-'adah muhakkamah. Adat bisa menjadi sandaran. Kaidah yang pertama, isti'malun nasi hujjah yajibul amalu biha. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah hujjah, ya, adalah dalil, wajib diamalkan. Ya, wajib diamalkan. Apa yang menjadi kebiasaan manusia, hendaknya kita jangan menyelisihi. Jangan menyelisihi. Contoh, Anda di suatu tempat, di situ ada jual beli tanah, ya. Biasanya masyarakat situ ketika ada makelar yang bisa menjualkan tanah, itu diberi fee. Diberi fee. Dikasih bonus. Bonusnya berapa? Misalkan 1% atau 2,5% misalkan. 2,5%. Itu udah biasa. Yang namanya orang bisa menjualkan tanah dari situ dikasih 2,5%. Ya. Nah ini. Maka ketika Anda menjual, lalu ada makelar yang bisa menjual tanah Anda harus memberi 2,5%. Meskipun tidak secara tertulis. Meskipun tidak secara tertulis. Tapi adat manusia, masyarakat di sekitar Anda sudah melakukan itu. Kalau adatnya memang demikian. Kalau memang adatnya memang demikian. Maka Anda wajib memberikan 2,5%. Kalau harganya ya 10 juta tanah itu, maka diambil 2,5%-nya. Berapa? 10 juta. 250.000 ya. 250.000. Kecil. Kalau 1 M baru besar ya. Nah, ini jangan kemudian Anda, karena ini gede nih, 0,5% dari 1 M. Nggak mau Ya. Anda berusaha mengikuti urf itu. Kecuali kalau memang Anda sebagai penjual tanah, Anda dari awal sudah mengatakan kepada maklarnya, wahai maklar, kamu boleh menjualkan tanah saya, tapi saya hanya mau memberi 1%. Lalu dia setuju, ya sudah. Dia jualkan, lalu Anda berikan uang atau sebagai bonus 1%, ya tidak ada masalah. Karena sudah ada omongan di awal. Tapi kalau tidak ada tasrih, maka Anda memberi tetap sesuai dengan adat yang berlaku. Begitu ya. Nah, tapi juga kita tidak membuat adat-adat yang baru. Misalkan, ya, ada pertanyaan Pak Ustadz, boleh nggak ada uang dengar? Uang dengar. Ada orang jual tanah, lalu karena di samping tetangganya dengar katanya mau jual tanah. Begitu ada deal, ada yang beli, saya minta dong, saya kan juga dengar Bapak mau jual rumah, uang dengar. Ini nggak ada uang dengar semacam ini. Yang diberi, yang berhak diberi ya maklar. Ya, maka tidak perlu memberi orang dengar itu. Kecuali kalau Anda memang orang yang ingin memberi, ya silakan. Nah, kemudian misalkan Anda menyewa jasa tukang. Kalau di tempat Anda tukang berapa jasanya? 1 hari. Oh, 1 hari 150, Ustaz. Ya, 150. Maka Anda berusaha untuk mengikuti kebiasaan itu. Jangan ya karena mentang-mentang sedang corona, orang sedang butuh duit, kemudian Anda tekan ya. Ada kerja di rumah saya, begitu dibayar 100. Kok 100 Pak? Pokoknya 100, kalau nggak mau ya sini saya ambil lagi. Nggak begitu. Itu namanya zalim. Zalim. Ya. Sesuatu yang sudah dikenal sebagai kebiasaan, berapa? Tukang 150. Kalau kenetnya berapa? Oh, kenetnya itu 100. Ya sudah Anda kasih 100 untuk kenetnya, tukangnya 150. Kecuali ada tasrih tadi. Dari awal sudah ada akad. Ya, Pak, Bapak kerja di rumah saya, tapi saya hanya bisa memberi 1 hari 100. Karena budgetnya minim. Terus kata tukangnya, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Nah, maka ketika Anda memberi 100, itu boleh hukumnya, karena sudah ada tasrih. Tapi kalau tidak ada tasrih, Anda wajib memberikan haknya. Berapa?
dikembalikan kepada adat yang berlaku. Kalau di Jakarta, di Depok mungkin 150 ma'ruf, ya. Tapi mungkin di luar negeri 150 kecil dengan harga mereka lah ya, harga kita. Misalkan di kampung, ya, ada tukang minta, Pak, saya dibayar 150 dong. Di kampung di Jawa sana, padahal biasanya tuh tukang itu cuma 100, keneknya cuma 80. Ya karena tukangnya dari Depok, pulang kampung terus jadi tukang, ya dia minta bayarnya 150 kayak kebiasaan di Depok. Ini keliru tukangnya. Orang biasanya manusia di Jawa itu 100. Ya maka yang dipakai adalah adat. Yang dipakai adalah kebiasaan manusia. Ya, begitu. Contoh lagi, Pak. Contoh lagi. Apa hukumnya memberi hadiah kepada pejabat yang memiliki hak wilayah kepada kita? Hak wilayah kepada kita. Contohnya gini, Anda sedang urusan tanah, sengketa tanah, lalu ya Anda memberi hadiah kepada hakim yang akan memutuskan perkara itu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk suap. Ya, suap. Jadi memberikan sesuatu kepada ya orang yang memiliki wilayah kepada kita. Karena hakim itu akan memutuskan perkara kita, maka tidak boleh kita memberikan hadiah kepada dia. Terus bagaimana? Kebetulan hakimnya itu tetangga kita. Tetangga komplek atau beberapa rumah dari rumah kita. Bolehkah kita memberikan makanan misalkan? Ya, namanya tetangga biasa memberi makanan. Atau beli buah lagi musim mangga, lalu dikirim mangganya ke rumah dia. Ini bagaimana? Nah, jika itu sudah menjadi kebiasaan, ya, kasih mangga 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya, maka itu adalah kebiasaan urf, dan itu tidak dipandang sebagai sebuah suap. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ngasihnya ya 10 juta, 20 juta kepada hakim, itu sudah termasuk suap. Karena dulunya juga nggak pernah ngasih semacam itu. Nah, ini dihukumi suap. Ya. Nah, ini kaidah pertama, istimalun nasi hujjah yajibul amalu bih. Kemudian yang kedua adalah al-ibratu lil ghalibil katsir la lil qalilil nadir. Yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang berlaku umum, banyak digunakan, bukan sesuatu yang sedikit, yang jarang digunakan. Ya, yang jarang digunakan. Nah, misalkan begini, Ustaz, apa hukumnya suap? Apakah memberi uang tips kepada Gojek, ya, itu termasuk suap atau bagaimana? Nah, suap dalam bahasa syariat, pembahasan ulama adalah memberikan sesuatu, baik harta ataupun yang lain, ya, manfaat kepada orang yang memiliki hak wilayah. Hak wilayah. Adapun memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memiliki hak wilayah, orang itu justru yang membutuhkan kita, dia yang kerja untuk kita misalnya, maka dia tidak memiliki wilayah, maka hukumnya boleh. Seperti misalkan Anda punya pembantu, ya, biasanya gajinya sebulan misalkan sebulan gajinya 1 juta, lalu Anda kasih 1.200.000 karena lebaran, boleh? Boleh, karena itu memberi sesuatu kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan kepada kita. Ya, ini. Nah, adapun memberikan hak wilayah kepada orang yang memiliki hak kekuasaan kepada kita, itu baru.
baru tidak boleh. Baru tidak boleh. Nah, patokannya apa? Patokannya kebiasaan. Untuk menilai dia punya wilayah kepada kita apa tidak. Seperti tukang Gojek, dia tidak punya wilayah pada kita. Memang kebiasaannya dia yang kerja. Ya, maka tidak ada masalah Anda melebihkan uang kepada dia. Atau misalkan cleaning service, ya, terus Anda kasih tips pada dia karena dia sudah bagus kerjanya, tidak ada masalah. Itu tidak termasuk suap, ya. Nah ini, dan manusia tidak akan memandang itu sebagai suap, tidak memandang itu sebagai suap. Jangan kemudian karena sebagian masyarakat itu nggak boleh, lalu kemudian kita haramkan, tidak boleh. Ya. Ya. Dan tidak bisa menjadikan dalil sesuatu yang sedikit itu untuk mengalahkan sesuatu yang banyak. Ini makna kaidah ini juga. Seperti tadi, misalkan Anda adalah tukang dari Depok, kemudian Anda bekerja di kampung, lalu membawa adat dari Jakarta, dari Depok ke kampung, ya, meminta upah yang lebih. Itu nggak bisa. Karena adat masyarakat yang lebih banyak, itu di situ upahnya adalah 100.000, Anda tidak boleh menuntut 150. Makanya perlu ada kejelasan ketika Anda mau kerja, upahnya berapa. Bahkan para ulama hampir-hampir berijma tentang pentingnya menentukan upah dalam akad-akad sewa. Karena memang akad sewa itu perlu sekali ada kejelasan dari awal. Tapi Anda menyewa orang untuk membekam Anda, itu harusnya ada kejelasan. Jangan sampai Anda kasih 50.000, dia nggak suka. Ya karena kita menyewa jasa dia. Pijit, ya. Pijit, Anda tanya saja, Pak, ya, Bu, mau mijit yang laki-laki ya, katanya, Pak, biasanya Bapak kalau mijit kasih berapa? Saya kasih 150, Pak. Oh, kalau Anda mau dipijit dengan membayar 150, silakan pakai jasa dia. Tapi kalau Anda merasa 150 itu terlalu mahal, ya Anda jangan mau. Ya udah, mohon maaf Pak, untuk sekarang saya kayaknya belum. Ya. Nah, ini. Nah, karena itu akadnya akad upah jasa. Kemudian yang ketiga, al-haqiqah tutraku bidilalatil adat. Sesuatu yang hakikat, kebiasaan yang benar itu bisa dihilangkan karena kebiasaan. Hakikat itu makna asli. Ya, makna asli. Lawannya adalah majaz. Lawannya adalah majaz. Makna yang tidak disebut. Contohnya begini. Angkat kaki. Angkat kaki secara makna letterlek mengangkat kaki, begitu. Tapi kalau maksud dari angkat kaki adalah pergi, ya kan? Pergi. Maka kalau ada orang yang bersumpah, nah sumpah itu adalah bab syariatnya ada yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan angkat kaki dari rumah ini. Ya. Demi Allah saya tidak akan angkat kaki dari rumah ini. Lalu dia jalan kaki ke kamar mandi, ya, ke kamar. Apakah dia tergolong menyelisih sumpahnya? Maka kita katakan tidak. Karena secara kebiasaan, yang namanya angkat kaki itulah pergi dari rumah, keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Bukan mengangkat kaki. Karena orang jalan itu pasti angkat kaki, kan? Nah, bukan itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian misalkan batasan masjid. Batasan masjid. Ustadz, apa batasan masjid? Maka jawabannya adalah apa yang dipandang oleh masyarakat itu adalah masjid. Apanya? Apakah dalamnya saja atau termasuk teras dari masjid? Maka kita katakan orang kalau duduk-duduk di teras masjid yang ada keramiknya atau granitnya itu, dia lagi di masjid atau tidak di masjid? Secara kebiasaan masyarakat dia tetap di masjid. Dia di masjid.
Ya, maka hadis yang berkaitan dengan larangan menjual di dalam masjid, tidak ada sahabat yang menjual di dalam masjid, maka Nabi katakan la arbahallahu tijaratak, ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu, karena memang hukumnya nggak boleh berjualan di dalam masjid. Para ulama berbeda itu makruh atau haram. Yang jelas itu ada larangan dari Nabi SAW. Tapi masjid itu batasannya apa? Disesuaikan dengan kebiasaan. Bahwa pandangan manusia masjid itu ya masjid itu, bukannya di dalam, termasuk juga terasnya, ya, tempat mungkin orang duduk-duduk di luar, itu masih masuk masjid. Adapun di luar, di parkiran, misalkan, atau begitu luar dari satu kotak masjid itu, maka orang sudah tidak menyebutnya masjid, itu disebut halaman masjid atau tempat parkir masjid, ya, maka itu sudah keluar dari hakikat masjid. Maka hukumnya boleh berjualan di luar masjid itu. Ya. Nah, kaidah lagi, al-isyaratul ma'hudah lil akhras kal bayani bil lisan. Isyarat bagi orang yang bisu itu seperti penjelasan menggunakan lisan. Orang yang bisu itu nggak bisa bicara, begitu ya. Maka hukum dikaitkan dengan apa yang jadi isyarat dia. Kalau misalkan dalam syariat pernikahan, ya, dalam pernikahan itu harus ada ijab dan qabul. Ya, saya nikahkan fulana binti fulan dengan mas kawin, anak saya fulana binti fulan dengan mas kawin sebenarnya dibayar tunai. Kebetulan mempelai laki-lakinya itu mohon maaf, bisu. Lalu dia kemudian dengan isyarat menyetujui, maka itu sudah cukup. Ya. Kalau bisa dia menulis, ya, saya terima. Itu lebih bagus lagi, saya terima. Sebagai bentuk tertulis dia menerima sebagai qabul dari ijabnya seorang wali. Ya, menerimanya dari ijabnya seorang wali. Atau dengan isyarat bahwa dia menerima. Jadi menunjukkan bahwa, ya, meskipun pada asalnya ijab qabul itu harus diucapkan, tetapi secara kebiasaan yang namanya orang bisu itu dia nggak bisa bicara, maka dia boleh. Ini hukum yang berlaku di masyarakat. Karena kalau tidak boleh akan menyulitkan. Nah, kemudian yang kelima, kaidah lagi. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah diketahui urf itu seperti sesuatu yang disyaratkan. Ya, sesuatu yang disyaratkan, ya. Nah, misalkan kebiasaan masyarakat kalau membeli elektronik misalkan, tertentu dengan harga tertentu seperti HP misalkan, itu ada garansi. Maka Anda sebagai penjual harus memberi garansi. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Misalkan urf kebiasaan, kalau Anda menyewa mobil dari orang lain. Saya sewa mobil kepada Anda, harganya berapa? Sehari 300. Oke, saya kira 300. Yang namanya nyewa itu boleh. Ya, anak-anak saya naik ke mobil itu, atau mungkin belanja dengan mobil itu, ya, pergi ke mall dengan mobil itu sesuatu yang menjadi kelaziman dalam menyewa. Ya, maka kemudian jangan dilarang-larang. Ya, Pak tadi bawa anak-anak ya di mobil, itu nggak boleh. Nah, padahal yang namanya nyewa itu ya dipakai oleh anak-anak juga ikut masuk ke mobil itu dan seterusnya. Nah, mungkin ini diantara kaidah cabang, ada kaidah cabang yang lain, ya, seperti layun kayak taburul ahkam bitaghayyuri zaman, ya. Tapi ini agak panjang, maka cukup saja, ya, sampai sini berkaitan dengan al-adah muhakkamah. Intinya bahwa syariat Islam sangat menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Banyak hukum yang dikaitkan dengan
adat-adat tersebut. Baik, Ustaz. Nah, Afwan ini Di sampai 1 molok. jam, enggak apa-apa. Kalau Khairon lebih dari 1 jam penyampaian materi, tapi Masya Allah sangat bermanfaat, sangat rumit dan butuh telaah lebih lanjut tentunya para jamaah. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali dipaparkan kembali. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui ruang chat. Saya bacakan ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz, mau bertanya, jika membagikan makanan untuk acara khitanan atau syukuran menempatin rumah baru, atau sebagai bentuk syukur atas nikmat yang didapatkan, apakah ini termasuk adat atau hal yang menyelisih syariat? Syukron. Bagaimana tujuan dari hukum Islam? Nah, ketika kita menghukumi sebuah adat kebiasaan manusia, ya masyarakat, maka yang pertama kita cari adalah hukum syariat. Bukan hukum adat dulu ya. Karena syariat adalah menghukumi adat. Jangan dibalik. Makanya bagus kaidahnya orang Minang itu apa? Abu Hanan, kaidahnya orang Minang bagaimana? Nggak paham mana. Apa ini? Adat bersandingkan syariat, syariat bersandingkan kita bulo. Kalau nggak salah semacam itu ya. Kalau nggak salah semacam itu. Ketika ada sebuah adat, maka yang kita cari adalah hukum syariat. Ada tidak hukum khususnya. Oh, ternyata tidak ada hukum khususnya. Setiap orang, misalkan, pindah rumah, ya, kemudian makan-makan. Apa ada hukum khususnya? Maka kita katakan tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, apakah itu bagian ketiadaannya itu karena memang bagian dari syariat, memang tujuan syariat meniadakannya atau bagaimana? Karena kalau ditinjau dari isinya, yang namanya syukuran itu makan-makan saja. Makan, ya. Apakah isi dari hal semacam itu adalah ibadah atau ada? Oh, yang namanya makan-makan itu bukan ibadah zatnya, maka itu adalah bagian dari adat, bukan syariat, bukan ibadah, bukan ritual, dan seterusnya. Kalau isinya hanya makan-makan saja, itu bagian adat. Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Saya pindah rumah, kemudian masak-masak, ya, terus bikin makanan banyak, terus pada makan, atau dikirimkan ke makanan sebagai bentuk syukur, itu tidak ada masalah. Karena itu bukan bagian dari syariat, dan syariat tidak memberikan batasan, dan bukan bagian ibadah, sehingga nanti akan menjadi bid'ah. Tapi, kalau di situ ada bumbunya, misalkan baca surat Yasin, membaca tahlil sekian kali, membaca ini dan itu menjadi sebuah kerutinian yang sering dilakukan, maka itu menjadi bagian dari syariat. Sedangkan syariat tersebut tidak ada dalilnya, maka itu termasuk kategori amalan yang diadakan dalam ajaran Islam atau bid'ah. Itu dilarang. Dan itu dilarang. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fulana. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Anda mau bertanya bagaimana kalau ada yang minta oleh-oleh ketika kita mau pulang kampung misalnya, atau ada acara keluar kota misalnya dengan mengatakan jangan lupa oleh-olehnya ya. Apakah ini termasuk urf atau hal yang bertentangan dengan syariat? Syukron. Nah, apakah meminta oleh-oleh itu bertentangan dengan urf atau bertentangan syariat? Yang pertama adalah kita cari hukum khususnya. Apakah Nabi SAW pernah meminta hadiah atau bagaimana? Ya. Maka Allahu a'lam, ada bahasa basi dalam kehidupan kita. Ada bahasa basi ya. Nanti jangan lupa loh oleh-olehnya. Bahasa basi itu di kalangan kita itu udah biasa. Ya, sudah biasa.
Kalau memang itu batasannya adalah basa-basi dan memang manusia itu biasa melakukannya, maka monggo, tidak ada masalah. Apalagi teman dekat, apalagi kerabat, maka tidak ada masalah. Pak, oleh-olehnya ya, jangan lupa, jangan lupa lo oleh-olehnya lo. Padahal nggak bermaksud itu. Tapi jika adat kebiasaan masyarakat itu berbeda, atau orang yang kita ajak bicara itu tidak memahami kebiasaan kita dalam berbahasa basi, maka hendaknya jangan semacam hendaknya jangan semacam itu, karena bisa jadi pikiran orang, kok dia minta oleh-oleh, kok dia, nah akhirnya akan ada kesalahpahaman, ya, dia dibilang bahasanya apa ya, celamitan atau apa, celamitan suka ngambilin ya, suka begitulah, minta lah ya, geragas bahasanya. Geragas itu bahasa Indonesianya apa, Bu Hana? Sama. Geragas itu bahasanya apa? Ya oke, begitulah ya. Nah, kalau itu dianggap sesuatu yang apa ya, memalukan, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Contoh lagi begini. Nabi SAW melarang kita untuk menertawakan orang yang kentut. Ya. Geragas latah. Enggak nih. Latah itu latah gitu. Ya. Latah ya latah sendiri. Geragas itu apa ya? Ya tamak lah ya, tamak mungkin tamak. Seperti misalkan Nabi SAW melarang sahabat ketika ada sahabat yang kentut, ya. Bunyi gitu ya, terus sahabat yang lain pada ketawa. Lalu Nabi SAW menegur, ya, ada sahabat yang tertawa itu, kenapa kalian menertawakan sesuatu yang kalian pun bisa semacam itu? Ini pendidikan adab bagi orang-orang yang sudah beradab. Paham nggak nih? Pendidikan adab kepada orang-orang yang sudah beradab. Maksudnya bagaimana? Nabi itu melarang kepada para sahabat, karena para sahabat itu nggak mungkin badbut, kentat-kentut sendiri, ya. Bahkan itu ada celaan, ya. Para sahabat itu udah biasa nggak kentut sembarangan. Maka ketika ada yang kentut keceplosan, udahlah anggaplah biasa aja. Biasa aja. Jangan kemudian sesuatu itu dibesar-besarkan menjadi orang yang kentut tadi tersinggung atau malu. Nah, sebagian orang salah memahami hadis itu. Hadis itu justru dipahami untuk orang yang biasa kentut sembarangan. Ini keliru. Ya. Malahan hadis itu dipakai untuk membenarkan perbuatan kentut sembarangan. Ini yang keliru. Mohon untuk memahami hadis juga jangan secara letterlek, ya. Ada orang yang kentut sembarangan, kesana kemari kentut dengan tidak memperhatikan orang lain. Coba secara manusiawi kebiasaan kita itu baik atau buruk? Ikhwan, antum ada forum apa kentut, kedengaran orang lain, kumpul-kumpul dengan keluarga kentut, itu baik atau buruk? Terkenal tukang kentut, baik atau buruk? Buruk. Jadi hadis Nabi SAW itu berbicara tentang sahabat yang sudah terbiasa tidak kentut. Tapi kemudian ada yang kentut, maka jangan itu dibesar-besarkan. Ini Nabi. Ya, jadi konteks adab itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, begitu. Terus, apalagi kalau orang ya dalam suatu adat tertentu, ya, jangankan kentut di orang tua, ya, dengan teman saja kayaknya kurang bagus. Apalagi dengan orang tua, ya, kentutnya sembarangan. Terus, kok kamu kentutnya sembarangan di hadapan bapak, di hadapan si bang misalkan. Terus menggunakan hadis itu, keliru, ya.
Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, dalam membawakan dalil perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih ada 3 pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan dapat terjawab walaupun singkat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 dikandung hikmah diperintahkannya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Yang dimaksud dalam ayat ini solawat yang seperti apa, Ustaz? Syukron. Nah, salawat secara umum mencakup salawat yang muqayyad dan salawat yang mutlak. Salawat yang mutlak atau muqayyad itu saya jelaskan. Salawat yang sifatnya muqayyad itu yang terikat. Muqayyad ini terikat. Kapan? Terikat dengan sesuatu. Misalkan sholat. Ya. Ketika kita tasyahud, itu kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka salawat di situ adalah salawat ibadah. Maka jangan diganti-ganti salawat itu. Karena itu sudah merupakan ibadah sendiri. Jadi pahami ya, kita beribadah kepada Allah dengan lafaznya. Kita beribadah kepada Allah dengan lafaznya. Sebagai bentuk pendekatan saja. Ketika seorang laki-laki, suami istri akan berhubungan, suami istri, itu bacanya doa apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dan jauhkan dari setan dan jauhkan apa yang kau akan berikan rizki, ini anak maksudnya, dari setan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Doa ini kandungannya apa? Berlindung dari setan. Ketika Anda mau masuk kamar mandi, masuk toilet, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada setan laki-laki dan setan perempuan. Sama-sama berlindung dari setan. Baik, jelas Bu Anan? Jelas. Nah, baik doa berhubungan suami istri, baik dengan antara doa berhubungan suami istri dan masuk kamar mandi itu sama-sama berlindung dari setan. Tapi kalau Anda mau berhubungan dengan istri, misalkan membaca Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu tepat apa tidak, jemaah? Ya, tidak tepat apa tidak? Tidak ada tuntunannya. Karena memang kita beribadah kepada Allah dengan lafaz itu. Jadi pahami ya. Ketika lampu merah, Anda memberhentikan motor atau mobil. Maka memberhentikan motor dan mobil itulah yang dituntunkan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi pahami? Meskipun ketika Anda mau beli sesuatu di pinggir jalan, lalu Anda memarkir motor, Anda pun memberhentikan motor. Itu bukan mengikuti aturan, tapi kebutuhan Anda sendiri. Memberhentikan motor itu bisa jadi karena aturan, bisa jadi karena ya biasa aja. Sebagaimana kita membaca doa, membaca sholawat, itu ada tempat khusus yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan, maka itu ibadah, jangan diotak-atik. Ya. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa shallaita ala Ibrahim, salawat Ibrahimiyah, sudah baca itu. Nah ini namanya muqayyad. Ada yang mutlak di luar sholat, Anda sedang naik motor, Anda sedang tiduran, Anda sedang ngapain, kemudian Anda bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Umum namanya. Ini namanya sholawat. Maka Anda boleh bersolawat, ya, baik yang mutlak atau muqayyad. Yang muqayyad yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan seterusnya, itu tempatkan pada momen-momen yang memang syariat telah menuntunkannya. Adapun yang mutlak, kita mutlakkan saja. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. 2 pertanyaan lagi ya, Ustaz ya? Ya, Udah ya. jam 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya, apakah hukum berjualan di trotoar, sedangkan apabila ada Satpol PP ya tidak berjualan? Demikian pertanyaannya. Nah, jika perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh aturan dalam pemerintahan kita, berjualan di trotoar, maka kita jangan berjualan di trotoar. Ya, karena memang itu ada aturan. Ya, biasanya ada aturan ini dan aturan. Namun, jika aturan itu ada pengecualian, seperti misalkan Car Free Day, maka itu boleh. Ya, justru yang naik mobil, yang naik motor itu yang dilarang, kan begitu. Karena itu sudah menjadi pengecualian dari, bahkan dijaga oleh Satpol PP. Ya, jangan kemudian yang punya mobil berdalil, ini kan jalan umum, ini trotoar nggak boleh dipakai untuk ibadah, untuk berjualan, jalan dipakai untuk naik motor, naik mobil, bukan untuk jualan. Enggak, ini adalah hukum pengecualian. Hukum pengecualian. Terus bagaimana Ustadz? Hukum orang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan itu, meskipun bukan di trotoar atau apa, jika pemerintah melihat itu adalah sesuatu yang salah, maka itulah yang salah. Jadi apakah ada aturannya dari pemerintah atau tidak? Nah, kita disuruh untuk mengikuti pemerintah, ya. Dalam hal yang ma'ruf, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri. Dan ulil amri diantaranya adalah umara. Ya. Tapi kalau umara memandangnya sesuatu yang itu biasa, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi, pada asal hukumnya boleh. Kalau ada aturan dilarang, maka menjadi nggak boleh. Tapi kalau pemerintah memandangnya itu ada sesuatu yang biasa, karena tidak mengganggu, tidak mengganggu, karena juga itu adalah masyarakat, dan pejabat melihatnya tidak ada masalah, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalkan di pasar minggu itu memang harus lalu lintas banyak dan itu berjualan di situ dilarang, dijaga Satpol PP, maka Anda jangan berjualan di situ, karena itu dilarang. Seperti menggunakan helm. Menggunakan helm secara hukum tidak boleh. Ketika Anda menggunakan helm di jalan raya, harus memakai helm. Ya, tidak boleh tidak. Tapi kalau Anda ke masjid dekat rumah, ya, kemudian kemana lah ya, dekat rumah, itu terlarang atau tidak? Terlarang atau tidak? Maka disesuaikan dengan urf. Kalau urfnya memandang itu perkara yang biasa, orang nggak pakai helm, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi hendaknya bagi kita kalau di jalan raya, ya, jalan besar, dan memang kalau melihat orang yang nggak pakai helm juga nggak ditangkap, Anda yang mau sholat pun hendaknya pakai helm. Ya, karena itu sudah hukum di situ sudah berbicara demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Busana syar'i pada prinsipnya yang menutup aurat atau seperti contoh yang sekarang umum dipakai, misalnya baju gamis atau jilbab atau kerudung bercorak polos. Bolehkah jika busana jilbab atau gamis dengan corak batik misalnya? Demikian. Syukron. Nah, apakah boleh wanita menggunakan jilbab yang bermotif semacam itu ya? Nah, yang namanya jilbab disyariatkan oleh Allah SWT untuk meredam fitnah wanita. Untuk meredam fitnah wanita. Artinya apa? Sebisa mungkin perempuan itu menggunakan jilbab agar tidak diperhatikan laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu ada fitnahnya. Lekuk tubuhnya fitnah, ya. Ya, pokoknya laki-laki tahulah ya bahwa wanita adalah fitnah. Maka perlu ditutup. Ya, perlu ditutup. Tujuannya ditutup itu menghindarkan fitnah. Menghindarkan fitnah. Maka kalau memakai pakaian yang justru mengundang fitnah, entah itu karena ketat, karena transparan, atau terlalu banyak motif-motif yang itu akan mempercantik, memperindah baju muslim, maka hendaknya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Dan itu akan mengundang perhatian mata laki-laki. Ya. Tapi kalau misalkan ada motif yang wajar, ya, hatta itu misalkan ada
Ya ada garis-garisnya atau rendanya, tapi dipandang wajar, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Karena itu syariat tidak mengatur warna, ya, mau warna hitam, warna oranye, abu-abu atau biru atau macam-macam. Yang jelas jangan terlalu mencolok, begitu saja. Atau putih transparan itu ya jangan. Ya, karena itu para sahabiyah mereka memakai pakaian yang hitam karena yang hitam itu lebih sempurna menutupi riwayatnya itu, ya, seakan-akan para sahabiyah itu seperti gagak. Gagak itu warnanya apa? Hitam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Halo, Abu Anan? Cukup ya Ustaz ya? Iya, cukup. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah berbagi kepada kita baik waktu maupun ilmunya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dan kepada para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktu hadir dan berkorban dengan waktu dan seterusnya. Mudah-mudahan menambah keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang telah ikut berpartisipasi untuk menanyakan, barangkali juga mewakili dari jamaah sekalian menanyakan berbagai hal, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Dan ana mohon maaf apabila di dalam mukadimah atau mendampingi Al-Ustadz ada terjadi kekeliruan atau salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan, Al-Ustadz dan para jamaah sekalian. Dan barangkali Al-Ustadz Agung mau menutup majelis, tafadhol. Syukran. Nah, ya, sebagai penutupan kita berikan kesimpulan bahwa Islam sangat menghormati adat. Ya, bahkan menjadikan adat itu sebagai salah satu kaidah besar dalam memahami syariat. Ya, apa saja yang menjadi patokan adat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang pertama, bahwa di dalam syariat tidak ada hukum secara khusus. Jadi memang syariat memberikan keluasan dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Yang kedua, tidak ada bahwa apa tadi syaratnya? Tidak ada tasrih, dalam adat itu, kejelasan hukum yang menjadi adat, kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang ketiga, adat itu berlaku secara umum, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau syariat yang datang dari Nabi SAW dilakukan oleh para sahabat itu terbagi menjadi berapa macam. Yang pertama ada syariat, ya, maka kita harus tempatkan itu sebagai syariat. Yang kedua yang datang dari Nabi SAW adalah khusus bagi beliau, ya, itu sudah tahu contohnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya adat, kebiasaan. Seperti jibilah Nabi makan kurma setiap hari, kemudian makan gandum, karena memang itu kebiasaan Nabi. Maka tidak sunnah kita makan kurma setiap hari. Tapi ketika buka puasa ada anjuran, maka ketika buka puasa itu masuknya syariat. Syariat, ya. Kemudian yang terakhir ada apa? Cabang-cabang kaidah. Nah, cabang-cabang kaidah yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari syaitan. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab karena mengingat waktu. Kepada hadirin sekalian dapat diajukan di lain kesempatan ya Ustaz. Terima kasih Ustaz dan para jamaah sekalian. Selamat beristirahat, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sunnah.